Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa di tengah semua hal yang terjadi di sekitar kami, di dalam hidup kami. Tapi kami punya Raja yang luar biasa. Dan Raja kami peringati, kami rayakan kelahirannya hari ini. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Raja kami. Raja pemilik kerajaan Allah yang luar biasa. Jadi Tuhan, kami akan berpegang dan tidak akan takut. Kami tidak khawatir karena Raja kami adalah Raja pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur sekali Tuhan yang pimpin, kami mau mendengar. Ajar kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Makasih Bapak, makasih. Menyiapkan tanah hati kami jadi tanah hati yang subur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat hari Natal Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal. Sudah 25 Desember ya. Jadi hari ini kita merayakan kelahiran Raja kita. The King has come. Gitu ya. Saya tulis di sini. Dari Eden sampai Bethlehem, Tuhan itu enggak pernah berhenti mencari kita. Tuhan yang mengasihi kita. Dari Eden sampai pergi ke Bethlehem. Tuhan yang datang mencari kita. Oke. Waktu di Eden dia menciptakan. Kemudian dia menempatkan. Dan dia mempercayakan tamannya untuk dikelola. Kan gitu. Itu di Eden. Tapi waktu di Natal. Dia cari kita lagi. Dia cari kita dan dia selamatkan. Dia jadi raja. Dan dia berikan otoritas untuk kita memberitakan kerajaannya. Saya harap Bapak Ibu Saudara kita semua bisa melihat ada kesamaan di sini. Begitu kan ya? Ada kesamaan di sini. Di Taman Eden sejak awal Tuhan menciptakan sampai di Natal. Saya mau ajak kita semua coba untuk kita sama-sama melihat dan mengingat bagaimana kitab Kejadian. Ayatnya tidak di sini tapi nanti bisa dibaca di rumah. Di Kejadian 1-3 bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia, memberi tugas gitu kan ya. Kemudian tidak cuma seperti itu toh. Jadi pada saat di taman, coba dibayangkan di Taman Eden yang luar biasa indah. Tuhan tidak cuma menyuruh tapi dia ikut berjalan. Ini Tuhan yang sangat sayang sama kita. Dan kita perlu mengingat ini, kenapa? Karena Natal itu adalah momen di mana kita mengingat kembali kalau Tuhan itu mengasihi kita. Begitu. Ya. Jadi di Taman Eden dia berjalan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar dan lihat dari jauh, bukan. Tapi dia jalan sama-sama. Dia memperlihatkan kasihnya setiap hari, setiap saat. Bisa dibayangkan ya? Dia mempercayakan tamannya untuk kita kelola. Cuma tadi di awal ada klip. Manusia memutuskan untuk mengambil keputusan yang salah. Dia memutuskan untuk melanggar perintahnya, merusak kepercayaan dan mengkhianati kasih sayang. Itu waktu di Taman Eden. Tapi yang mau saya ingatkan di sini adalah setelah itu apakah Tuhan marah? Nanti dibaca baik-baik. Apakah Tuhan langsung pergi? Langsung menjatuhkan hukuman? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap datang loh. Jadi setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan itu, Tuhan tetap datang. Kemudian berjalan seperti biasa. Dan dia mulai mencari. Tuhan tuh selalu mencari. Tuhan kita selalu mencari. Sampai sekarang Tuhan kita selalu mencari. Dia mencari dan dia bilang apa? Di manakah engkau? Dia bertanya seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh manusia, dia sembunyi. Setelah itu apa yang dilakukan sama Tuhan? Ini luar biasa ya. Yang di awal ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Setelah itu, setelah manusia sembunyi yang dilakukan sama Tuhan adalah Kejadian 3:21 saya bacakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka.
begitu mengasihinya, saat itulah Tuhan mulai karya besarnya, yaitu untuk menebus kita. Ya kan? Itu kali pertama seekor binatang disembelih untuk diambil kulitnya untuk dipakaikan kepada manusia yang berdosa. Tuhan mengasihi kita. Apa yang Tuhan lakukan itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi momen Natal ini di awal sekali saya mau mengajak kita semua untuk melihat, untuk menyadari, dan tidak lagi mempertanyakan betapa Allah itu mengasihi kita. Ya. Sampai akhirnya dia sendiri yang datang. Ini ada gambar bayi gitu ya. Buatan AI ini Bapak Ibu, saya tulis di bawah. Image AI generated. Ya. Apakah majestic ini? Harusnya enggak ya. Oh, di kandang hewan kok. Ya. Di kandang hewan, terus palungannya juga harusnya jauh lebih kotor dan segala macam. Tapi Matius 1:20 sampai 23, saya mau ngajak kita semua untuk membayangkan, ya, berimajinasi. Bagaimana malaikat Tuhan berkata, Yusuf anak Daud, Tuhan yang bisa mencari lagi. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Akan menyelamatkan semua manusia yang dikasihinya sejak zaman awal. Dan akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di hari Natal Tuhan tidak cuma memanggil kita dari surga. Gak memanggil kita dari jauh gitu. Halo gitu. An, Ezra. Gak memanggil kita dari jauh. Dia turun sendiri. Di hari Natal ini kita harus ingat Tuhan yang turun dan mencari kita. Dan dia lahir sebagai bayi, tapi dia lahir sebagai raja yang datang mencari kita. Bahkan setelah perintahnya dilanggar, ya kan? Bahkan setelah dia dikhianati. Bahkan setelah banyak kesalahan, bahkan setelah ditolak, sembunyi soalnya. Bahkan setelah manusia menolak untuk menerima kasihnya, dia tetap datang. Yohanes 3:16 mengatakan, ini kita sudah hafal semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 7:14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini berabad-abad sebelum terjadi. Karena sudah direncanakan, begitu dia sayang sama kita. Yesaya 9 ayat 5-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, bukan putra biasa. Dan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Natal itu waktu di mana kita merayakan dan mengingat betapa Tuhan sendiri yang datang mencari kita. Dia lahir sebagai bayi di atas palung, tertidur di dalam palungan. Ditolak sama semua penginapan. Akhirnya masuk ke kandang dan terlahir di palungan. Oke, terlahir di palungan. Dan ini skenario yang besar Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mempersiapkan ini saya jadi ingat. Mungkin itu sebabnya kita beberapa mungkin di antara kita yang suka nonton drama Cina, drama Korea yang
anak CEO yang tertukar. Ya, atau menantuku ternyata ahli waris kerajaan. Apa gitu. Ya kan? Saya jadi teringat itu, kemudian saya berpikir, mungkin karena ini adalah skenario besarnya Allah yang luar biasa itu, jadi kita terkoneksi, maksudnya jadi suka nonton seperti itu. Bapak saya suka sekali nonton itu. Ya, terus jadi saya berpikir mungkin Yesus Raja di atas segala raja terlahir di kandang domba, mungkin judulnya bisa bayi dalam palungan raja di tahta. Atau anak tukang kayu ternyata raja semesta. Saya bacakan satu lagi, soalnya saya sendiri terkagum-kagum dengan ini. Terus, Natal, di mana sang raja menolak cara raja. Oh, iya, ya baca puisi saya. Natal ini waktu di mana kita menyadari bahwa Tuhan itu yang cari kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Dan itu gak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang masih mempertanyakan apakah Tuhan mengasihiku. Dengan semua kesalahan, ketidakmampuan, kelemahan yang aku punya, apakah Tuhan masih mengasihiku? Dan saya mengajak kita semua untuk, termasuk saya pribadi, untuk betul-betul bisa merenungkan ini dan mengingat bahwa Natal itu adalah momen di mana kita sadar Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Natal bukan sekedar merayakan lahirnya bayi di palungan. Tetapi merayakan saat pemerintahan raja yang lahir dinyatakan secara nyata melalui kehadiran Yesus sang raja di tengah manusia. Saat kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita semua, maka kita berpindah sebenarnya kan. Jadi gak perlu takut lagi. Tidak perlu tinggal dalam ketakutan, saya revisi kalimat saya. Takut dan khawatir itu manusiawi. Tapi kita tidak perlu tinggal dalam ketakutan dan tinggal dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena pada saat kita percaya pada Kristus, kita berpindah dari alam maut yang kekal ke hidup yang kekal. Langsung pindah. Pindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Pindah dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan Allah. Dari yang fokusnya sama dunia berpindah menjadi yang fokusnya pada kerajaan Allah. The King has come. Pada saat Natal, Kristus Yesus lahir menjadi sebagai seorang bayi, seorang raja lahir. Pada saat seorang raja lahir, pada saat seorang raja datang, ini terjadi di semua sistem pemerintahan yang ada. Pada saat seorang raja datang, pemerintahan kerajaannya mulai bergerak. Betul ya? Ganti presiden, bergerak. Ganti raja, pemerintahan yang baru bergerak. Saya di kampus, ganti menteri pendidikan, kejat-kejat kami semua. Karena ganti total semua. Kan gitu. Saat sang raja lahir, saat sang raja datang, kita perlu menyadari bahwa pemerintahan kerajaannya mulai bergerak. Maksudnya apa? Bahwa ada pemerintahan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sekarang sudah berpindah dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan Allah pada saat kita percaya. Ada pemerintahan yang baru. Ada perpindahan kewarganegaraan. Ada fokus yang baru. Ada visi yang baru. Kenapa? Karena sang raja datang, sang raja lahir. Ada fokus visi yang baru. Fokus dan visinya bukan lagi mencari keselamatan pribadi, bukan lagi mempertanyakan apakah saya dikasihi sama Tuhan atau tidak, bukan lagi seperti itu. Karena raja yang lahir ini membawa fokus perluas kerajaannya. Fokus dan visi yang baru adalah bagaimana seorang warga kerajaan Allah berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Dikatakan di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah.
Di doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kita menyelaraskan antara aturan kerajaan Allah, kita selaraskan di bumi. Ada tugas yang baru, karena Sang Raja baru datang. Ada tugas yang baru, ada misi yang baru. Misi yang baru apa? Misi yang baru itu bukan cuma membawa orang keluar dari kegelapan, tapi membawa terang kepada sekitar kita. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Ada misi yang baru. Jadi pada saat banyak yang berteriak, tolong, tolong itu. Kita bukan bilang diam. Kompak lagi ngomongnya diam tadi. Kita bukan bilang diam. Justru ini tugas yang baru dari Kristus, Sang Raja, yaitu sangat berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Dunia akan berusaha untuk kita, mungkin kata vocabulary ini gak enak ya, egois. Tapi lebih membuat kita memikirkan diri sendiri. Sementara tugas yang baru dari Sang Raja, Raja kita adalah justru beritakan dan perluas kerajaannya. Perlihatkan kasih Allah seperti apa pada orang-orang sekitar kita. Jadi pada saat ada yang bilang tolong, itu ditolong. Tapi anak kerajaan Allah itu bukan cuma sekedar menolong secara fisik, finansial dan segala macam. Tapi sampai berpikir apakah dia sudah masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Kan gitu. Menolongnya itu sampai pergi ke keselamatan orang tersebut. Sudah kenal Kristus tidak? Kita lihat sekeliling kita. Sudah kenal Kristus tidak? Kita kalau kerja misalnya marketing atau kita menjual apapun atau apapun pekerjaan kita. Kita melihat orang, kita akan berusaha untuk memperkenalkan produk misalnya. Kan gitu. Nah, tugas baru, misi baru saat Raja lahir. Saat Raja kita sudah datang, itu sudah bergeser. Bukan tentang kita, tapi bagaimana kita menceritakan, memberitakan kerajaannya. Ada apa lagi? Ada hukum yang baru, beda sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu atau kita baca Injil saja, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu sangat berbeda. Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Bahkan beda banget kan. Kita waktu baca Beatitudes, khotbah di bukit, itu langsung mengerutkan kening. Karena beda sekali. Beda sekali dengan apa yang ada di dunia. Berbahagialah mereka yang dianiaya bahkan. Ya kan? Kemudian kasihilah musuhmu. Berbeda sekali kan? Hukumnya, budayanya, nilainya. Pada saat engkau ditampar pipi kananmu, beri kaki kirimu. Kan gak seperti itu yang diminta. Hukumnya gak begitu gitu loh. Karena pemerintahan kerajaannya yang mau ditegakkan sekarang. Jadi kalau dipukul pipi kanan, dituliskan berikan pipi kiri. Astaga. Kalau ada orang yang meminta untuk berjalan 1 mile, apa yang dilakukan? Berjalanlah dengan dia 2 mile. Beda sekali peraturan hukum yang dibawa. Dan ada infrastruktur baru. Kalau gereja besar, gedung besar, bangunan megah dan segala sesuatu. Tapi yang diperkenalkan oleh raja yang baru lahir ini adalah eklesia, yaitu gereja, orang yang dipanggil keluar, bukan yang memikirkan sendiri. Justru yang dipanggil keluar, ada eklesia, ada kelompok kecil yang Tuhan ajarkan. Pergi kemana-mana ber-12, kemudian mengutus kelompok kecil dan itu diteruskan di kehidupan gereja awal. Kelompok kecil Tuhan perkenalkan sebagai infrastruktur yang baru karena itu yang menumbuhkan. Lalu ada struktur pemerintahan yang baru. Raja harus dihormati itu kata dunia. Pemimpin harus yang luar biasa itu kata dunia. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan bilang biarlah kita yang makin mengecil.
dia yang makin membesar. Tuhan bilang pelayan yang akan menjadi yang terutama. Jadi semakin melayani, aneh bukan? Semoga kita semua bisa melihat bagaimana kontrasnya antara pemerintahan kerajaan dunia dan pemerintahan kerajaan Allah yang dibawakan. Natal itu waktu di mana kita merayakan lahirnya Tuhan kita, Raja kita. Natal justru di tengah segala kondisi saat ini, ekonomi global, politik, permasalahan yang ada, atau permasalahan pribadi mungkin, keegoisan kita, perselisihan, iri hati. Justru di masa-masa seperti sekarang, kita perlu merayakan Natal dengan sungguh-sungguh, merayakan komitmen kita sebagai warga kerajaan Allah yang dia sudah datangi dan undang. Ya kan? Karena Natal bukan sekedar merayakan lahirnya bayi di palungan. Tetapi merayakan saat pemerintahan Allah dinyatakan secara nyata. Allah sudah memerintah sejak awalnya. Tapi pada momen Natal kita merayakan saat pemerintahan Allah dinyatakan secara nyata melalui kelahiran Yesus. Sang Raja di tengah manusia. Saat Sang Raja lahir, pemerintahannya mulai bergerak. Itu sebabnya inti pengajaran Tuhan Yesus adalah pemberitaan kerajaan Allah. Sejak awal dia mulai mengajar, dia memberitakan kerajaan Allah. Matius 1 ayat 14-15 mengatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Ini pertama kalinya dia memberitakan dan dia bukan bilang hal yang lain-lain. Dia langsung pergi ke intinya yang akan dia bawakan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan terus diulang sepanjang pengajarannya, sepanjang perjalanannya. Sampai waktu dia mau diangkat, di Kisah 1 ayat 3 dia berkata begini. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah Tuhan disalib kemudian bangkit gitu ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, 40 hari berulang-ulang. Karena dia tahu dia akan terangkat ke surga dan pergi. Dan 40 hari terakhir dia berulang-ulang memberitakan apa? Kerajaan Allah. Apa yang lebih penting dari itu sekarang? Kalau 40 hari dia bilang kerajaan Allah diberitakan di masa-masa terakhirnya. Pesan terakhir yang betul-betul ingin dia pahami, dipastikan dipahami oleh murid-muridnya sebelum naik ke surga adalah kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Tidak meninggalkan murid-muridnya dengan tugas untuk menunggu surga datang. Tidak. Oke. Tapi dia terangkat ke surga dengan pesan dan pemberian otoritas yang powerful. Kisah 1 ayat 6-8 saya bacakan. Murid-muridnya bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, katanya, untuk kita semua. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu sendiri akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi memberitakan kerajaan Allah. Matius 28, 18, 20 kita semua tahu. Dan Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Di masa dia terangkat ke surga dengan janji akan datang kembali. Dia bilang, kerajaan Allah sudah dimulai. Dia bilang, ada otoritas dan dia berikan exousia otoritas itu untuk memberitakan dengan Roh Kudus sebagai kuasa penggerak, dan dia kasih amanat itu. Amanatnya adalah memberitakan, mengajarkan, mengelola, memperluas kerajaannya di semua kehidupan kita. Jadi saya ulang Bapak Ibu untuk yang ketiga kalinya. Ini slide terakhir saya. Jadi operator di atas bisa tenang. Oh nggak bisa? Next please. Oke. Natal bukan sekedar merayakan lahirnya bayi di palungan. Tapi merayakan saat pemerintahan Allah dinyatakan secara nyata melalui kelahiran Yesus Sang Raja di tengah kita. Ayo kita sama-sama menyadari di momen Natal ini. Kita menyadari, kita menghidupi kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ya, kita tidak main-main. Oke. Dan kita tidak tinggal dalam ketakutan akibat tekanan dunia atau tekanan diri sendiri. Ya kan? Kita juga tidak tinggal dalam kekhawatiran. Oke? Jadi mau ngajak kita semua untuk merayakan Natal dengan benar. Ya, minta tolong Eka. Saya mau ajak kita semua untuk ambil waktu sebentar untuk merenungkan. Bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, bagi kita Bapak Ibu Saudara yang belum percaya pada Tuhan Yesus, Natal ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui dan menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita semua, pada Bapak Ibu Saudara. Sampai Ia yang adalah Tuhan mau datang, lahir di palungan, menderita sengsara untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ini waktu yang tepat untuk merayakan kasih-Nya dan memutuskan untuk percaya kepada Dia. Berpindah dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan Allah. Bagi kita yang sudah percaya pada Kristus, masing-masing kita ada dalam perencanaan Tuhan dengan kapasitas dan tugas strategis. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak. Itu udah selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bergerak dalam kerajaan Allah sebagai warga negara kerajaan Allah. Bagaimana aku mengelola waktuku yang terbatas ini dan semua sumber daya yang Tuhan berikan untuk turut serta dalam menyebarkan kerajaan Allah. Kasih dan kuasa Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memaknai Natal hanya sekedar kelahiran juru selamat? Tidak salah. Tapi kurang. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita tidak perlu takut lagi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa yang takut ia tidak sempurna dalam kasih. Tapi ini waktu yang tepat untuk kita. Waktu kita merayakan Natal untuk kita berefleksi. Apakah kita sudah jadi warga kerajaan Allah? 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam engkau. Sebab jika tidak demikian engkau tidak tahan uji. Kalau dulu Adam dan Hawa bersembunyi pada saat Tuhan datang mencari, apa jawabmu pada saat Tuhan bertanya sekarang? Di mana engkau? Hai anak-anakku warga kerajaan Allah, kerajaanku. Aku lahir di hari Natal. Di manakah engkau? Jangan bersembunyi di balik kesibukan, jangan bersembunyi di balik keberhasilan, jangan bersembunyi di balik ketidakmampuan atau apatisme dan ketidakpedulian.
Ayo, di manakah engkau? Anakku, warga kerajaan Allah. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara sendiri. Berbicara pada masing-masing kami. Kami mau merayakan Natal. Merayakan pemerintahan kerajaan Allah. Lahir dalam kehidupan kami. Makasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.